Gokil. Iya. Gak bosen-bosen nih balik sama gue, balik sama Asna, soal buat ngebahas film ya. Nah, kali ini isinya dari film Gentleman yang kita bahas. Asna, Yes. coba kasih gue lontaran komentar lo soal film ini. Demen sih gue, walaupun di trailer gue bilang gak demen. Kenapa jadi demen? Harus nonton nih. Kenapa jadi demen? Karena gue sendiri, walaupun gue sebenarnya gak demen gangster, tapi plot ceritanya gue demen nih. Nggak salah gue rekomen film dong. Nggak salah. Spoiler alert dulu berarti. Spoiler alert. Nah. Siap-siap dengar suara Godzilla lagi. Di awal film nih, kalau kita lihat sini ada Matthew masuk ke bar. Itu kan terus telepon nama istrinya ya. Nelfon nama istrinya. Tiba-tiba tapi di belakangnya ada orang. Oh iya, ada kayak kelihatan orang. Ada orang suara tembakan. Nah, ini bikin shock juga sih sebenarnya sih di awal sih, maksudnya ya kali masa awal ditembak nih. Makanya gue awal udah mati. Gila. Ini jadi bikin penasaran. Penasaran di awal film. Habis itu masuk ke sesinya pas si Fletcher ya namanya. Fletcher sama Ray. Nah. Nyelundup tuh dia ke rumah Ray ya. Iya. Belum Masuk aja. Habis itu dari situ dimulailah. Kalau gue bilang sebenarnya sih ini orkestra sih. Orkestra. Kenapa orkestra? Gue bisa, iya karena film ini akhirnya semacam orkestra gitu loh. Apa ya? Fletcher sama Ray tetap ada dari awal sampai akhir. Si Fletcher yang pegang jadi konduktor ya. Iya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Di awal kita ngelihat si Fletcher, diperanin siapa sih Fletcher? Hugh Grant ini di rumahnya si Ray, Charlie Hunnam ya. Gimana impression lo sama karakternya si Fletcher nih pas di awal-awal? Ya di awal sih gue ngiranya ya, si Fletcher tuh bawa ceritanya tuh fiktif. Maksudnya nyeritain, dia bawa naskah gitu kan. Gue nangkepnya dia, ya naskah dia aja. Ceritain kalau ada protagonis Matthew yang meranin Matthew, terus ada antagonis gitu. Ya udah gitu doang, cerita fiktif. Oke. Ternyata si Ray ini anak buahnya Michael justru. Gue malah, itu udah kayak wah keren juga nih. Itu agak ke belakang ya. Iya di belakang baru ketahuan sih. Gue baru ngehnya di belakang. Gue di awal-awal ngehnya dia anak buahnya Dave. Di awal lo ngehnya dia anak buahnya Dave. Anak buahnya Dave. Kok bisa? Gue juga bingung nggak bisanya kenapa tuh. Soalnya tapi lo sempat ngehnya karena si Fletcher minta duit ke Ray, bilangnya juga udah gue minta 20 juta dari bos lu. Abis itu yang di shoot si Fletcher lagi sama Dave scene-nya, yang cuma minta 15.000 pound gitu. 150.000. Gue baca teks 15.000 ya, 150.000 ya harusnya. 150.000 lompat jadi 20 juta. Iya, teks gue 150.000. Waduh, ini gimana nih subsin nih? Nah jadi subsin. Ya udah, jadi di luar itu pokoknya jadi pertanyaan deh. Satu sisi si Fletcher sama si Dave minta 150.000, kemudian dia coba minta sama si Ray 20 juta. Ada apa gitu kan? Nah inilah serunya film ini gitu loh. Dikupasnya pelan-pelan menurut gue. Oke, mantap. Dikupasnya pelan-pelan. Mantap. Kalau gue bilangin bukan dikupasnya pelan-pelan, dibawa pelan-pelan di awal gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi akhirnya dijelasin kenapa dia minta 20 juta. Tuh. Nah, kita masuk ke sosoknya Matthew nih. Matthew McConaughey, dia sebagai Michael Pearson. Michael ya. Kalau menurut gue pinter sih dia. Kenapa? Satu, ada benernya juga pas dia bilang sama mafianya yang Chinatown, ya let's say Dry Eye sama itu pamannya ya yang dia bunuh ya? Bukan. Lord George ya bosnya dia aja. Bosnya dia. Nah, dia sama bosnya dia yang dia bunuh tuh bawa si orang-orang Chinatown ini mainnya
ya gangster pasti main yang ilegal gitu ya, kata-kata ya, permainan yang legal. Dia main satu barang untuk mematikan orang, tapi dia bermain staffnya dia atau bakaran dia tuh nggak mematikan orang. Dia berpegang teguh sama itu prinsip itu. Itu kalau menurut gue salah satu gentleman sih, karena ada ethic code. Gentleman pasti punya ethic code kalau menurut gue. Jadi dia tetap beranggapan kalau yang dia main tuh masih batas aman, batas wajar gitu, karena nggak ngilangin nyawa orang. Tapi kan dibantah sama si Lord George, dia bilang tapi kan gue cuma memfasilitasi, gue nggak pernah ikut campur gitu. Agak kontradiksi ya, maksudnya iya sih, bisnis yang dijalanin sama Dry Eye ini kan logistik ya kalau kelihatan ya, pengiriman gitu kan, penyelundupan lah ya. Penyelundupan ya. Terus tapi kok pas yang si Michael ketemu sama atasannya Lord George ini, kok dia bisa bilang si Lord George ini kayak semacam main drugs yang membahayakan gitu. Gue masih agak bingung di situ sih sebenarnya sih. Ya, mungkin kan Dry Eye kan hanya salah satu anak buahnya kan. Bisa jadi. Salah satu ditugasi ya itulah yang lain. Iya, salah satu cabang bisnisnya ya, aja kali ya. Makanya disebutnya banyak kan yang dikira-kira sama Lord George. Iya. Dan yang di scene awal tuh sebenarnya kan underdeal itu yang diselundupin, kan itu emang buat ngebujuk Michael tujuannya. Bukan bisnisnya George bahkan itu. Bukan bisnisnya ya? Kayaknya sih bukan, karena nggak ada indikasi ke sana juga ya. Enggak, karena dari awal dia kan yang diselundupin tuh underdeal kan, dan dibawa ke bengkelnya si Michael. Underdeal, pelek mobil tuh mahal loh. Iya, tapi kan bukan ilegal yang merusak, membunuh orang yang lu bilang tadi. Iya. Oh, jadi itu semacam gift ya. Oh, berarti gue nangkapnya gini, teman-teman, apa namanya? Si Dry Eye ini bermain politiknya tuh sama sih melalui istrinya si Matthew. Ya, jadi kayak nyuap deh. Ya. Karena si Matthew ini ngejalanin satu bisnis workshop ya, mobil, kan, terus disuap sama pelek mobil mahal gitu di sana. Kayak gitu deh. Ya tujuan nyuapnya buat manggil si Matthew juga, si Michael juga sebenarnya. Oke. Politiknya gangster ya? Iya dong. Bahkan bilang udah lu nggak usah bayar. Iya, ya gangster sih, cuek aja gitu. Rugi-rugi dikit, besok ada bisnis yang lebih oke lagi. Oke. Dari Matthew, kita bahas yang paling ini deh, paling sedikit kayak bisa dibahas gitu. Istrinya Matthew, mungkin sedikit banget kelihatannya nih. Iya. Secara karakter gimana nih? Kalau dari dulu deh. Wah, secara karakter sih nampak gentleman walaupun woman gitu. Nampak gentleman. Dari mana ya bisa bilang maksudnya nampak gentleman meskipun woman? Pembawaannya tuh tetap elegan gitu loh. Elegan. Iya. Kondisi panik pun, maksudnya yang pas mau diapa-apain gitu loh, dia tetap cari cara dengan akal dia gitu loh, tanpa panik. Gue miss sih meskipun ya ini maksudnya setup gitu ya, tapi gue miss kenapa si direktur ini milih untuk, atau sutradaranya milih untuk si istrinya si Matthew ini bisa nembak straight ke kepala. Iya, bener pas di tengah lagi. Iya. Artinya ada satu karakter yang mau ditonjolin nih, bahwa dia badass juga, bukan cewek biasa gitu kan. Iya gitu. Ya, istrinya ngimbangin karakter Matthew gitu. Jadi bukan istri yang cuma ngedampingin rumahan enggak udah. Iya, jadi bisa ngimbangin karakter Matthew juga dengan elegannya, dengan skill setnya dia gitu, karena dia kan juga ngedukung suaminya untuk berkecimpung di dunia gangster ya. Setuju nggak kira-kira kayak gitu? Mendukung. Iya, mendukung kan? Soalnya pas dia mau berhenti, istri bilang, gue tau lu nggak bisa pensiun. Iya. Menurut gue sih itu yang paling benar sih untuk diucapin juga sih, karena apa ya? Ya dia bisa terima kondisinya Michael, jadi tulus gitu, tapi juga satu sisi dia juga ngimbangin Michael dalam posisi bisnisnya dia sebagai gangster, dan istrinya juga mengambil posisi
jadi ditunjukin dengan karakter dia bisa nembak lurus ke kepalanya orang gitu sih. Tes juga Apik. Ya, kira-kira kita siapa lagi yang bisa kita bahas ya kira-kira? Kita bahas apa lagi ya? Colin Farrell sih sebenarnya. Itulah signifikan faktornya juga ya di situ ya. Ya enggak? Gimana katanya? Ya mesti untuk ukuran artis dia kan cukup menonjol ya menurut gua. Tapi dijadiin ibaratnya support, nggak support juga karena cukup penting di perannya di dalam. Iya ya, cukup ngambil poin penting juga sih. Setelah dia masuk ya. Iya. Setelah dia masuk let's say berarti abis yang raid-nya di farmnya si Michael. Habis itu kan dia masuk. Padahal dia cuma pelatih loh. Iya, ini coach biasa nih. Tapi ada satu lainnya yang menurut gue menarik sih. Gue nangkapnya gini, mungkin beda sama lainnya, tapi dia nge-train orang itu supaya jadi lelaki. Ada yang ngomong gitu ya? Kalau gue nangkapnya gitu, salah satu lain omongannya dia sih. Berarti yang penting gentle. Jadi gue rasa dia nggak bermasalah juga, terlepas dari gentle ya. Gue rasa dia nggak bermasalah juga sama apa yang dilakukan sama si Michael gitu. Mungkin ya orang harus make a living. Ya, iya. Caranya apa terserah gitu. Tapi lu punya etik, punya attitude, kira-kira itu yang lebih seru sih. Gue rasa itu yang mau ditonjolin dari si pelatihnya, si coach ini. Dan dia sebenarnya nggak mau ikut campur. Iya, tapi dia juga punya attitude. Oke, anak didikan gue bermasalah itu nggak tahu yang mereka lakuin lah, let's say gitu. Gue nggak tahu berhadapan sama siapa, gue siap tanggung jawab. Dan dengan dirinya sendiri dia bertanggung jawab. Maksud gue nggak dengan ngebayar atau gimana tuh. Keren sih menurut sih. Keren. Act of gentleman ya. Iya, gentleman juga balik lagi. Dia sendiri pun sebagai walaupun coach, dia masih pembawanya hanya coach dibanding gangster, tapi tetap gentleman, mau tanggung jawab atas anak didiknya gitu loh. Dan bukan kesalahan dia sebenarnya. Meskipun gue baru sadar, tapi overall film ini menunjukkan karakternya masing-masing tuh punya gentleman, gokil. Jadi buat teman-teman nih yang nggak ada gambaran sama sekali gentleman itu seperti apa, menurut gue sih harus nonton film ini sih, karena hampir setiap aktor itu ditunjukin di sisi gentleman. Harus menjadi gentleman yang punya itu seperti apa gitu loh. Iya. Boleh dilihat satu-satu tuh aktor-aktornya. Iya, mungkin sama kita yang di Asia agak bertolak belakang, tapi kalau dipikirin sih iya, lu bisa adaptasi sih yang digambar di film ini untuk jadi seorang gentleman. Bukan dicomot keseluruhannya. Iya, pastinya sih. Sikap-sikapnya gitu. Sikap-sikapnya. Punya itu penting ya. Attitude penting. Etikot itu juga penting. Gua ada bingung sih. Oke. Kenapa si Fletcher minta ke Dave cuma 15.000, tapi minta ke Ray itu 20 juta? Menurut lu kenapa? Selisih jauh banget kan soalnya. Selisih jauh banget anjir. Itu berapa sih, ribuan kali lipat ya? Iya, ribuan kali lipatnya. Dan ternyata akhirnya sih sebenarnya dijelaskan di film ini. Ada dijelasin? Dijelasin. Skip berarti nih. Apa tuh? Jangan sok skip dong, makanya kalau nonton film. Iya kan, otak bisa melayang sendiri, padahal mata gue makan lurus-lurus aja. Jadi kalau kita ngikutin ritmenya film ini, mungkin lo pada yang nonton akan bisa tangkap bahwa semacam blackmailing si Fletcher ini. Iya. Blackmailing dengan informasi yang dia punya, gitu kan. Informasi yang dia punya, dikiranya itu informasi ini menunjuk pada si Michael. Ya kan. Ternyata enggak. Ada satu peran penting yang kita mungkin agak miss nih, yang jatuh dari gedung. Rusia. Anak Rusia. Benar. Bapaknya gangster Rusia. Oh iya. Aslan ya, bapaknya Aslan. Bapaknya Aslan, benar. Si Aslan ini yang mana sih? Kalau misalkan kita yang pas buka freezer, iya, ada rambutku. Dan yang diangkat diplastikin. Oh iya. Yang dibawa jalan berdua. Tapi sebenarnya dibantah juga sama si Ray. Yang membantah apa nih? Sempat dibantah. Jadi kan kayak sebenarnya gue
lo yang kurang bagus mainnya ke Fletcher ya maksudnya ya. Jadi ketika Fletcher lagi mata-matain sebenarnya dibalik mata-matain lagi sama si Ray. Gokil makanya. Cuma emang pas informasi yang dikasih tahu sama si Fletcher nggak diantisipasi sama si Ray, sama si Michael juga ya. Ya. Dan ketika itu posisinya Michael tuh lagi di markasnya siapa nih? Gua agak skip nih. Yang mana? Yang ada markas Rusia. Freezer rumahnya. Jadi iya si Michael pas itu posisinya di markas, gue lupa nih markas siapa nih, bukan freezer sih, jadi semacam tempat penyimpanan daging gitu. Yang dia buka di kulkas ada Aslan kan? Nah, bukan. Yang pas dia sadar, pas si Michael sadar ini yang terlibat ternyata Rusia. Michael kan lagi nggak bareng si Ray kan. Si Michael lagi hukum bukan hukum lah, lagi perbincangin bisnis sama si Matthew. Ya Matthew, berarti markas Matthew lah kita bisa bilang ya. Kayaknya markasnya Matthew. Kayaknya bisnisnya si Michael. Bisnis Michael. Karena ingat ya pas dia ngobrol sebelum masuk ke freezer itu ada orang dorong terus buka, ada tanaman. Ini hasil kita loh. Tutup lagi. Oh, ya kan? shit. Itu salah satu bisnis dia buat nyelundupin. I see, iya, bener-bener. Nah, bisnisnya Michael, iya. Jadi, ya gue tangkap. Jadi si Michael produce untuk ngekspornya, diselundupin lah dari situ. Salah satu caranya itu. Kalau nggak salah ini ya, pabrik perikanan ya. Ya, ikan itu. Perikanan. Nah, makanya kan langsung si Ray-nya nih, ya ngechat lah atau nge-SMS lah si Michael kan, jangan masuk ke mobil. Ya. Tapi yang kita tunggu-tunggu dari tadi adalah accidentally anak buahnya si Hugh Grant, which is si pelatihnya ini. Tuh untuk ya mungkin awalnya rencananya untuk membunuh si Michael, tapi malah nyelamatin. Iya. Nah itu gue bingung loh. Iya. Maksudnya si anak buahnya coach, gue mau beresin si Michael tuh apa? Beresin? Bener dibunuh? Gue sih nangkapnya gitu. Oh. Tapi accidentally makanya kan malah nyelamatin. Ini gue baru nggak sekarang loh. Dan yang tadinya di rumah Ray juga si coach ini udah mutusin untuk udah cukup bikin ngebantu 3 kali dia kan. Iya kan, udah selesai. Tapi tetap dengan etikot dia sebagai gentleman nyelamatin sekali lagi. Oke, keluar. 4 kali gue. Dan penyelesaian kayak gini sih untuk satu film ini sih bagus. Makanya gue demen plot-plotnya di situ, walaupun nggak plot twist banget sih, maksudnya kekupas semua. Iya. Tapi sebagus nonton harus. Kalau dari keseluruhan film ini, favorit lo tuh atau yang bikin lo suka untuk nonton ini di ending atau di gimana? Itu gue bilang pada saat pelan-pelan ngupas. Oh ternyata gini, oh ternyata gitu ya. Sama sih, berarti sepakat bahwa bagus ini ketika Fletcher yang jadi ngebawain. Fletcher ngebawain masalahnya, ngebawain ceritanya. Dengan ngupas pelan-pelan nih maksud gue. Oh iya. Sepakat ya, mantap. Gila. Jadi menurut gue sih film ini cukup dapat skor 7,5. 7,5. Gue 8,5. 8,5. Ya udah revisi, berarti gue 8 nih. Ya, nampaknya berubah juga. Kalau menurut kalian berapa nih? Iya, coba komedi bahwa misalkan ada yang kekurangan kita bahas gitu ya. Terus misalkan ada yang harusnya skornya segini aja nih gitu. Menurut kalian skornya berapa sih? Gue 8, dia 8,5. Nanti kita kasih summary-nya deh. Ya. Gitu. Ya. Segitu aja dari kita.